channel YouTube-nya Bang Farad. Kali ini kita akan mengadakan wawancara eksklusif, yakni dengan dosen yang sangat menginspiratif. Beliau sangat humble, cerdas, dan sangat aktif dalam menulis. Marilah kita perkenalkan beliau, yakni Dr. Muhammad LC MTHI. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Fida kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Oh iya, saya kemarin itu lihat story-nya teman-teman juga ada di IG, di WA. Itu saya menemukan buku tentang polemik argumen atas autentisitas teks Al-Quran. Apakah ini benar jenengan yang menulis Ustaz? Ya, itu saya yang menulis. Ya gak sengaja sih, cuman tiba-tiba ada naskah, terus kemudian saya ajukan. Ada program dari Kementerian Agama, yaitu program penerbitan 5.000 buku. Itu saya ajukan. Dari 447 naskah yang masuk ke Kementerian Agama, yang keterima itu ada 94. Dan alhamdulillah salah satu naskah saya lolos dalam seleksi itu. Masya Allah, hebat sekali Bapak. Kemudian saya mau nanya nih, motivasi jenengan suka menulis itu apa ya? Kalau motivasi saya suka menulis sebenarnya ya simple ya Pak. Karena yang ada dalam pikiran saya, hidup kita ini merupakan sejarah bagi generasi setelah kita. Apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi setelah kita? Itu setelah saya pikir memang benar. Yang bisa kita kasihkan, kita dedikasikan kepada generasi setelah kita ya karya kita, hasil pemikiran kita. Ya meskipun lepas dari itu semua banyak ada orang yang membenci atau yang mencemooh tulisan kita, itu hal yang wajar dan itu biasa. Nggak usah dihiraukan, yang penting kita berkarya. Kalau memang karya harusnya melawan dengan sebuah karya, bukan dengan omongan. Itu aja yang memotivasi saya. Wah, Masya Allah banget. Kira-kira nih Bapak, apa sih isi dari buku ini? Sedikit saja, saya pengen tahu. Mungkin ketika membaca dari judul buku itu, yaitu polemik argumen atas autentisitas teks Al-Quran, ini orang akan beranggapan sentimen terhadap karya ini. Karena seakan-akan saya mengingkari autentitas Al-Quran itu sendiri. Padahal dari sekian banyak karya, baik itu berupa jurnal ilmiah atau dari disertasi dan lain sebagainya, mengatakan Al-Quran itu tidak akan terjadi ziyadah wa nuqsan, tidak akan terjadi pengurangan dan penambahan, baik mulai masa diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dalam buku ini saya memiliki pemikiran berbeda. Artinya ada kemungkinan masih Al-Quran itu mengalami penambahan dan pengurangan pada masa baik sebelum kodifikasi atau setelah kodifikasi. Dan saya mengungkapkan bukti-bukti dari sejarah, bukti-bukti dari riwayat, konflik-konflik yang terjadi antara sahabat, itu saya ungkapkan semua seperti di situ. Selain itu juga saya mengungkapkan dalam buku itu ya Pak ya, Iya. itu saya jelaskan bahwa terjadi perbedaan jumlah surat antara sahabat. Hebat sekali ya Bapak. Padahal saya juga nggak ngerti tuh. Nah, di situ seharusnya kalau anak-anak jurusan IAT, Ya. ilmu Al-Quran dan tafsir, harusnya sudah bisa mengetahui hal itu. Di situ ada 4 versi yang saya ungkapkan masalah perubahan atau perbedaan surat, jumlah surat dalam Al-Quran. Bahkan nggak usah sampai ke jumlah surat, yang kecil lagi, ayat dan kalimatnya itu juga mesti terjadi perbedaan. Nah, ketika terjadi perbedaan, bisa kita tarik kesimpulan, berarti ada kemungkinan ini ada penambahan dan ada pengurangan, kan seperti itu. Itu yang diantara isi dari buku saya. Selain itu juga banyak konflik-konflik antara sahabat, dan itu dibuktikan dari riwayat, baik Bukhari, Muslim, Ibnu Dawud, terus Baihaqi. Terus setelah itu As-Sijistani, dia menjelaskan semua bahwa memang terjadi konflik sebenarnya. Apakah Al-Quran ini terjadi pengurangan atau penambahan, atau memang benar-benar otentik.
Itu semuanya akan semuanya sudah saya jelaskan dalam buku itu secara detail, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 itu saya jelaskan. Bahkan ketika seumpama orang menggunakan Al-Quran itu otentik karena bisa menggunakan pendekatan matematik. Orang mengatakan seperti itu. Ya, dia pernah dengar. Bahkan teori matematika Al-Quran itu terkesan pemaksaan gitu. Orang menghitung kalau seumpama hari diulangi dalam Al-Quran sekian kali, terus setelah itu ini diulangi sekian kali, maka jumlahnya sekian, semuanya bisa dihabiskan dari angka 19 umpama. Seperti lafaz bismillah jumlahnya ayatnya 19, ini sesuai dengan alaihatis ata asyar. Itu semua pemaksaan diri. Al-Quran semua jumlah ayat, jumlah surat itu bisa dihabiskan dengan angka 19. Seandainya Al-Quran tidak otentik, terjadi satu penambahan atau satu pengurangan, maka tidak mungkin bisa dihabiskan dengan angka 19. Itu pun pemaksaan. Padahal alaihatis ata asyar maksudnya bukan pembagian Al-Quran itu sendiri ya kan, tetapi itu jumlah malaikat. Mau dibawa kemana? Kan gitu. Kalau seumpama memang realitas sejarah sudah mengungkapkan bahwa terjadi pengurangan dan penambahan, maka kita tidak bisa menafikan, apalagi yang meriwayatkan adanya pengurangan dan penambahan atau konflik pada masa sahabat tentang otentitas Al-Quran, itu imam hadis yang diakui kesohihannya. Kita mau mengkritik orang kita itu sudah mengamini bahwa Bukhari dan Muslim dobit kan seperti itu. Lepas konflik dari permasalahan dalam Sahih Bukhari terdapat hadis yang gitu. Pas dari permasalahan itu kan seperti itu. Sangat menarik sekali ya Bapak. Kemudian di sini sudah dijelaskan secara rinci ya. Apa kemungkinan di luar sana itu juga terdapat pro kontra mengenai buku ini? Kalau masalah pro kontra itu ya pastinya nanti akan muncul. Pasti akan muncul. Tapi ini sebenarnya pro kontra ini sudah terjadi mulai masa-masa klasik. Dan ini hal yang wajar. Kita kan hanya membuktikan sebuah sejarah, kejadian seperti apa. Ya kalau seumpama ada orang yang memberikan kritikan kepada buku saya seperti yang saya ungkapkan tadi, itu hal yang wajar. Cuman harusnya menggunakan lewat tulisan. Kalau seumpama saya menggunakan pendekatan sejarah, maka harusnya dia menggunakan pendekatan sejarah. Seumpama saya menggunakan pendekatan dari riwayat, maka dia harus menggunakan pendekatan dari riwayat. Di situ saya ungkapkan juga orang-orang para ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran itu otentik, dia mengungkapkan riwayat. Dia berusaha untuk mentagih riwayat itu benar atau tidak. Tapi omongannya cuma gini ungkapannya. Hadal qaul, hadal riwayat dhaif jiddan, gharibun. Cuma landasannya seperti itu, tanpa adanya takhrij. Itu enggak jelas. Harusnya kalau seumpama kita mau memberikan kritikan kepada hadis, maka ada metodenya sendiri. Kalau seumpama dilihat dari perawi, maka kita harus melihat dari takhrijul hadis, ya kan? Ya. Di situ ada jarwat ta'dil dan lain sebagainya. Tapi kalau semua langsung mengatakan, saya mengatakan kepada sampean, Fida bagaimana pendapat kamu? Wah, Fida itu ternyata orangnya biasa, dia orangnya tidak pintar, tanpa ada bukti, tanpa adanya data. Apakah omongan saya bisa dipercaya sama orang? Sepertinya tidak. Itu dia yang harus kita pikirkan ketika memberikan sebuah kritikan. Dan ulama-ulama yang mengatakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis itu tidak sahih, dia hanya mengatakan seperti itu tanpa ada yang bukti. Baik. Dapat dipahami. Sungguh menarik banget ya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas penjelasannya. Kemudian ketika Bapak Muhammad menulis buku ini, butuh berapa waktu kira-kira Pak? Kalau seandainya ditanyakan waktu itu, ya tidak begitu tahu secara detailnya berapa. Cuman kalau seumpama dihitung mulai saya konsentrasi benar-benar untuk menulis, itu sudah nyampe kepada bab 3. Itu saya selesaikan dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Nah sebelum itu saya sudah nulis, jadi waktu itu saya sudah nulis sebelumnya, tapi tersendat biasa.
Oh, ya iya, iya. banyak apa ya, kewajiban-kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dari situ waktu-waktu saya banyak menghabiskan untuk hal selain nulis gitu. Jadi itu yang saya nomor dua kan. Wah, Gitu. mantap sekali. Buku sebegini worth it-nya, tapi dinomorduakan. Masya Allah. Kemudian siapa aja sih Pak yang berperan di dalam penulisan buku ini? Yang Kalau boleh tahu. paling banyak berperan dari buku ini ya pertama sosok yang paling memberikan motivasi kepada saya. Wah, Itu siapa? Siapa, istri Mas? saya. Masya Allah. Enak banget jadi istrinya Iya. Pak Muhammad ya. Itu istri saya. Oh iya. Maka dari itu ketika sampean buka di kata apa ucapan terima kasih penulis itu istri saya. Istri saya yang paling banyak berperan. Ketika saya nulis biasanya setelah saya nulis dapat berapa itu saya kasihkan ke istri saya, Mbak. Jadi ada fungsinya istri. Oh, Istri itu gitu ya. bukan hanya dibuat pajangan aja. Ya memang cantik istri saya. Oh, Iya, memang cantik. Cuman jadi kita bisa apa yang kita tulis, istri saya bisa memahami juga. Setelah saya nulis, saya kasihkan ke istri saya bilang, coba editan sampai mau meneh. Saya bilang gitu ke istri saya. Jadi setiap kali saya nulis. Nah, selain itu juga ada teman dosen saya, ada namanya Teguh, Pak Teguh. Dan yang ada namanya Pak Teguh, dia dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, waktu saya nulis biasanya saya pagi-pagi berangkat ke kantor karena waktu itu masih libur semester. Jadi mulai pagi, mulai jam 7:30 itu saya sudah nulis. Sampai jam 4 itu ditemani oleh Pak Teguh. Nah, selain Pak Teguh juga ada lagi orang-orang mahasiswa-mahasiswi yang berperan. Di situ ada yang namanya Ali Fuadi, itu yang membacakan ulang. Jadi sebelum finishing terbit itu, sebelum cetak itu dari penerbit harap dibaca ulang, kemungkinan ada kesalahan. Itu saya pasrahkan ke Ali sama ke Intan, anak ABS. Ali anak IAT semester 7 sekarang. Oh, iya. Dan orang mahasiswa yang paling banyak memberikan masukan kepada saya ada Khairul Rois. Terus ada Khotibul Umam. Itu apa ya, mahasiswa yang saya anggap sering bareng sama saya. Oh iya. Seperti itu. Jadi Bapak itu humble banget ya kepada para mahasiswanya sampai sedekat itu sama mereka. Ya, tidak keterlaluan juga. Oh. Cuman saya suka kepada anak-anak yang memang benar-benar ingin apa ya, ingin belajar. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Ketika mahasiswa kita membaca, dia menjelaskan kepada saya dapat masukan keilmuan. Oh, ternyata ada permasalahan seperti ini. Saya kenapa kok tidak nulis seperti ini? Jadi walaupun saya itu ya posisinya, mohon maaf ya, ini jadi dosen, tapi ya dosen bukan malaikat. Dosen bukan dewa yang serba benar, kan gitu. Keilmuan dosen pun juga harus diukur, harus sering diupdate, harus sering ditambah. Siapa yang bisa menambah? Itu dari mahasiswa kita tadi, ketika mahasiswa kita membaca. Nah, itu. Jadi kita sering diskusi bareng sama anak-anak kita. Gitu. Sering sharing bareng di saat waktu gitu Pak. Iya, nganggur-nganggur gitu, nggak ada kerjaan, kumpul nanti anak-anak, teman-teman mahasiswa, ini ngobrol. So saya ada permasalahan seperti ini, baru kita bahas. Ya. Kalau boleh tahu nih ya Pak, tempatnya di mana sih biasanya ngumpulnya? Tempatnya di lantai 2 gedung D Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Oh, ternyata itu di kantor gedung D. saya. Nah, lepas dari kombinasi. Biasanya kalau hari libur teman-teman mahasiswa itu main ke rumah, kita diskusi di situ. Jadi enak sama istri sama anak gitu. Oh iya. Jadi saya lebih suka mahasiswa itu main ke rumah saya biar istri saya juga kenal. Biar tidak ada kecemburuan. Oh, begitu ya. Iya. Maaf nih Pak ya, selain menulis, jenengan itu biasanya suka ngelakuin apa sih? Kayak hobi, mungkin kalau anak-anak sih kayak main bola, main apa? Kalau Bapak apa sih? Kalau hobi saya selain menulis tidak ada sebenarnya. Wow. Saya ya kalau sudah nyampe rumah ya kerja, ya ngopi sih ya, ngopi. Itu ngopi, ya cuman itu aja. Ngopi, kalau nggak ngopi ya baca-baca sedikit-sedikit gitu.
lihat ada permasalahan apa, ya cuma gitu. Hobinya mungkin ya ngerjain anak aja. Anak saya yang kecil itu yang masih 3 tahun itu yang saya kerjain biasanya. Oh gitu ya Pak ya. Berarti bisa digarisbawahi, kalau kita ingin menulis seperti Bapak Muhammad, kita harus sering membaca. Oke guys? Bapak, saya mau nanya lagi boleh? Boleh, silakan. Selain buku ini yang sudah diterbitkan, karya Bapak yang mana lagi yang akan terbit atau mungkin belum dipublikasikan atau akan dipublikasikan mungkin? Karya kalau yang akan dipublikasikan, ini kalau berbicara masalah publikasi ada 2, ada bentuk jurnal, ada bentuk buku. Kalau yang bentuk jurnal itu sudah ada, sudah saya persiapkan dan sudah saya masukkan, tapi masih menunggu keputusan dari reviewernya. Tapi kalau buku, saya sudah mulai menulis itu tentang masalah metodologi penafsiran, karena jurusan saya kan tafsir, ya kan, ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi yang sedang saya lakukan, yang sedang saya tulis itu metodologi penafsiran, itu yang akan terbit. Terus selain itu juga buku saya yang lain tentang pengantar ilmu Al-Quran, itu yang berhubungan dengan Al-Quran. Terus selain itu juga ada tentang masalah perempuan haid dan hafalan Al-Quran. Wah, itu yang menarik sekali Bapak. Banyak banget ya karya-karyanya yang akan diterbitin. Iya, semoga saja cepat selesai itu. Amin, amin. Saya bantu semangatnya deh Pak. Iya, iya. Baik. Kemudian ada nggak Pak tips dan trik yang bisa dibagiin kepada kita nih para mahasiswa yang pengen banget menjadi penerus dari Bapak yang suka nulis, yang karyanya banyak, yang sangat-sangat luar biasa ini? Iya, kalau tips dan triknya menulis itu sebenarnya gini, tidak usah menghiraukan omongan orang. Kadang kita nulis terus orang menganggap, wah tulisannya jelek, tulisannya nggak berbobot, itu nggak usah dihiraukan. Karena kita kebanyakan itu terlalu memikirkan omongan orang sampai tugas kita sendiri nggak selesai. Pede aja pada tulisan kita, pede aja pada tulisan kita. Kita nggak usah malu. Daripada cuma bicara seperti itu kan nggak ada buktinya. Mending kita langsung nulis. Ya nanti kalau masalah ada yang penerbit yang mau menerbitkan, ya rezeki kita. Namanya kita juga berusaha. Yang penting apapun, kalau saya apapun tulisan kita itu nggak ada tulisan yang jelek. Semua tulisan itu bagus. Orang yang bisa mengomentari jelek belum tentu dia bisa menulis seperti itu. Pede aja. Ini pemikiran saya. Kalau kamu mau berbeda, ya udah buat aja yang berbeda. Kan gitu. Itu nggak usah menghiraukan omongan. Terus kan, ya biasa di tengah-tengah jalan ada godaan. Apalagi mahasiswa kan terpengaruh oleh cinta. Dijadikan itu motivasi. Bagaimana caranya saya bisa memberikan bukti kalau saya adalah orang yang benar-benar pantas mendapatkan kamu dengan karya saya. Mantap, mantap. Ya. Kemudian apa lagi nih Pak? Trik-triknya lagi selain itu? Ya selain itu ya memang pertama kita harus banyak mengorbankan waktu sih. Waktu kita harus kita habiskan konsen kepada itu. Ya tidak usah terlalu konsen. Paling tidak kalau biasanya para penulis itu satu hari minimal nulis berapa? Satu hari nulis berapa? Gitu. Jadi ada target ya Pak setiap harinya untuk kita nulis sesuatu. Iya. Kalau semua kan hitung-hitungannya kalau semua satu hari aja nulis 1 lembar, kalau 1 bulan berapa? 30. Nah, kalau semua 1 tahun? 360. Kalau 2 tahun? Udah tebal. Iya, tebal banget. Iya kan? Nah, seperti itu. Ya nabung sedikit-sedikit. Mulai sekarang seperti Mbak Fida sekarang kan sudah semester berapa? Masih semester 5. Semester 5. Dia tabung sampai lulus S1 menerbitkan buku. Oh, kan udah bagus. Iya. Jadi seperti itu ditabung sedikit-sedikit. Itu caranya untuk menulis. Baik. Terima kasih sekali atas tips dan triknya. Kita para mahasiswa selayaknya untuk bisa menabung, bukan hanya menabung uang, tapi juga harus menabung tulisan ya guys. Oke Bapak, kemudian pesan dan kesan dari buku ini dari Bapak itu apa?
kalau pesan dan kesan bagi pembaca mungkin ya Mbak ya. Oh, ya. Bagi untuk pembaca buku ini mungkin. Jadi jangan segala sesuatu itu bisa langsung diterima. Oh, bisa langsung Ustaz? Jangan bisa langsung diterima. Oh, jangan. Jangan langsung menerima argumentasi, pendapat atau tulisan seseorang. Aristoteles pernah mengatakan seperti ini. Kalau seandainya kamu membaca buku, terus setelah itu buku yang kamu baca tadi itu kamu benarkan semua, mending nggak usah baca. Gitu. Karena apa? Ini karya manusia. Ini karya manusia. Manusia itu ya mahalul khotowanis ya, tidak ada yang sempurna. Iya, benar banget. Jadi walaupun seperti apa mengkonsep seperti apa, tetap masih ada kelemahan. Nah, kelemahan dan kekurangan tadi itu nanti yang akan menjadi perbaikan bagi kita karya-karya selanjutnya. Oh, Kan baik. kalau dalam buku ini bebas kan, saya tadi bilang bebas untuk mengkritik. Ya itu kalau seumpama ada yang mengkritik berarti dia membaca buku saya bangga. Kalau seumpama orang baca buku saya terus orang itu langsung mempercayai semua, ya berarti dia nggak membaca dan dia nggak paham. Dan waktu itu otaknya dia masih kosong. Oh, Kan seperti itu. Jadi ya kita welcome. Yang penting dikoreksi lagi. Saya ngambilnya dari mana referensi itu? Coba dilacak benar atau tidak. Gitu. Itu untuk pembaca buku saya. baik. Kemudian kata penutup dari Bapak buat kita pemirsa yang lagi nonton channel YouTube-nya Bang Farah apa nih? Kata penutup dari saya, berjuang tidak akan ada hentinya sampai kapanpun. Karena memang kehidupan di dunia itu sebagaimana dijelaskan Al-Quran, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Iya. Baiklah, itulah tadi wawancara kita dengan dosen yang paling inspiratif yakni Dr. Muhammad Elsi MTHI. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, buku ini yang dikarang oleh Dr. Muhammad Elsi MTHI akan dibedah di berbagai kota di Jawa Timur. Kurang lebih ada 10 kota besar yang akan mengadakan acara bedah buku dari Dr. Muhammad Elsi MTHI. Bukan hanya di dunia kampus, namun di pondok pesantren juga. Hebat kan? Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum.